Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel Info. Di channel ini akan membahas segala hal serta fakta menarik biar kamu tahu, tambah tahu dan makin tahu. Saat ini handphone telah menjadi salah satu alat yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Apabila dulu handphone hanya digunakan oleh orang dewasa, sekarang sudah tidak lagi. Saat ini remaja hingga anak-anak juga sudah mulai menggunakan handphone dalam keseharian mereka. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang membawa dan menggunakan handphone di sekolah. Hal ini tentunya dapat menuai pro dan kontra bersamaan dengan dampak positif dan negatif penggunaan handphone itu sendiri. Lalu timbul satu pertanyaan, apakah anak-anak perlu membawa handphone ke sekolah, atau malah sebaliknya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak pembahasan mengenai larangan membawa handphone ke sekolah. Penggunaan smartphone kini tengah menjadi topik hangat yang diperdebatkan, khususnya tentang bagaimana pengaruh handphone dan teknologi lainnya di sekolah. Philip Bland, asisten profesor ekonomi Universitas Charleton, mengungkapkan bahwa terdapat beberapa ahli yang menganjurkan larangan total atas penggunaan handphone di sekolah, guna membatasi gangguan pada siswa. Namun beberapa ahli lainnya tetap menyarankan penggunaan teknologi sebagai alat pengajaran di kelas. Hal ini kemudian menuai pro dan kontra di antara para ahli, mengingat penggunaan handphone memiliki dampak positif dan negatif yang beriringan. Di satu sisi, handphone dan teknologi lainnya dapat memudahkan guru dan siswa untuk mengakses informasi dan platform pendukung pembelajaran. Di sisi lain, penggunaan handphone juga dapat memberikan efek ketergantungan dan mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas. Bland juga mengungkapkan bahwasannya penelitian baru-baru ini menunjukkan dampak positif dari pelarangan handphone di sekolah terhadap kinerja siswa dan hasil lainnya. Pada tahun 2015, terdapat penelitian yang menggunakan metode difference-indifference strategi untuk meneliti pengaruh pelarangan handphone terhadap kinerja siswa di Inggris. Penelitian ini membandingkan antara sekolah yang melakukan larangan membawa handphone dengan sekolah yang tidak menerapkan aturan pelarangan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa larangan membawa handphone ke sekolah dapat menyebabkan peningkatan kinerja siswa, di mana nilai ujian siswa berusia 16 tahun meningkat sebesar 6,4% dari standar deviasi yang ada. Larangan ini memberikan efek 2 kali lebih besar kepada siswa berprestasi rendah, namun hasil penelitian tidak menemukan dampak larangan pada siswa berprestasi tinggi. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa siswa berkinerja rendah lebih cenderung terganggu dengan kehadiran handphone. Sementara siswa berkinerja tinggi dapat fokus dengan atau tanpa adanya handphone. Para peneliti kemudian menyarankan larangan membawa handphone ke sekolah karena memiliki manfaat yang cukup besar bagi siswa, termasuk pengurangan kesenjangan antara siswa berprestasi tinggi dan rendah. Adapun studi terbaru di Spanyol dan Norwegia yang menunjukkan hasil serupa. Di Spanyol, pelarangan handphone telah terbukti dapat meningkatkan nilai matematika dan sains siswa. Sementara di Norwegia, pelarangan handphone secara signifikan meningkatkan nilai rata-rata siswa sekolah menengah dan mengurangi terjadinya insiden perundungan. Beberapa hasil studi dan penelitian terbaru memang membuktikan bahwasannya larangan membawa handphone ke sekolah dapat meningkatkan kinerja dan nilai siswa. Namun demikian, siswa tidak boleh gagap teknologi. Ini karena teknologi merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Oleh karena itu, sekolah dan guru tetap harus memberikan bimbingan digital kepada siswa, agar mereka dapat turut berkembang mengikuti perubahan zaman. Berikut adalah beberapa manfaat literasi digital dalam pendidikan yang perlu diketahui. Yang pertama adalah, literasi digital dapat meningkatkan keterlibatan para siswa. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan menurunkan kesenjangan antara siswa aktif dan pasif. Siswa dapat secara bersama-sama terlibat dalam tugas atau proyek yang membantu mereka lebih memahami informasi dan mengkomunikasikan pengetahuan mereka secara digital. Lalu manfaat selanjutnya adalah, literasi digital dapat meningkatkan kinerja akademik siswa. Saat ini ada berbagai jenis platform teknologi yang dapat digunakan siswa untuk meningkatkan kinerja akademik mereka, seperti Google Drive, Microsoft, dan komputasi awan lainnya. Dengan menggunakan platform-platform tersebut, siswa dapat dengan mudah menyelesaikan tugas dan proyek yang diberikan oleh guru mereka. Selain itu, kemampuan bimbingan digital juga dapat memungkinkan siswa untuk mengkomunikasikan ide, penemuan, dan argumen mereka dengan cara yang lebih inovatif. Manfaat yang ketiga adalah, literasi digital membantu siswa untuk menonjol dalam persaingan pasar kerja.
Siswa yang terliterasi secara digital umumnya akan memiliki keterampilan tentang teknologi. Hal ini kemudian dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi mereka, di mana nantinya siswa dapat menggunakan keterampilan tersebut untuk menerapkan keterampilan teknologi baru yang mungkin tidak dimiliki oleh kebanyakan orang pada umumnya. Dan manfaat terakhir adalah, dengan adanya bimbingan digital, membuat sekolah menjadi lebih kompetitif. Memberikan pemahaman literasi digital kepada siswa dapat membantu semua siswa untuk menjadi lebih melek teknologi dan membuat sekolah menjadi lebih kompetitif, di mana nantinya siswa dapat menggunakan keterampilan digital mereka untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Hal ini kemudian juga dapat meningkatkan kapabilitas sekolah dalam menghadapi disrupsi teknologi ke depannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengurangi dampak negatif penggunaan handphone adalah dengan meminta siswa untuk menyimpan handphone mereka di depan kelas selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Selain itu, guru juga harus menyarankan siswa untuk dapat lebih memperhatikan kelas, di mana siswa harus mencoba menghalangi kebiasaan mereka untuk memeriksa handphone dengan mematikan handphone atau mengaktifkan mode pesawat. Di sisi lain, saat ini ada bidang akademik yang dikenal sebagai M-Learning, di mana para peneliti mengeksplorasi keuntungan pendidikan dan pembelajaran yang dapat diperoleh dari penggunaan perangkat seluler dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa larangan membawa smartphone ke sekolah bukanlah satu-satunya solusi untuk meningkatkan kinerja dan nilai akademik siswa, di mana bimbingan digital ternyata juga dapat menjadi alternatif untuk membantu meningkatkan kinerja dan akademik siswa. Lalu, menurutmu sebaiknya siswa diperbolehkan membawa handphone atau tidak? Semoga info ini bermanfaat. Saya perwakilan channel Info. Sampai jumpa di next video.